tapi sebenarnya yang pertama memeluk Islam itu bukan orang Pagutan, bukan orang Mantan. Orang mana? Dasanagung. Kembali lagi bersama Mazahib Indonesia, dengan seri proses masuknya Islam di Lombok bagian kedua. Kali ini kami akan menghadirkan cuplikan Profesor Jamaluddin, dosen sejarah UIN Mataram. Dan akan sedikit mereview bukunya yang berjudul, Sejarah Islam Lombok. Sebelum mengislamkan kerajaan Lombok, Sunan Prapen terlebih dahulu mengislamkan masyarakat Salut. Salah satu buktinya adalah masjid tua di desa Salut yang bisa dilihat hingga saat ini. Artinya yang pertama memeluk Islam bukan kerajaan Lombok, Selaparang, tetapi masyarakat Salut dan wilayah Barat Daya. Rangga Salut, seorang komandan prajurit di Salut menyarankan kepada Sunan Prapen, jika ingin mengislamkan Lombok secara lebih luas, mereka harus mengislamkan terlebih dahulu kerajaan Lombok, Selaparang di bawah kekuasaan Raja Prabu Rangkesari. Saat itu kerajaan Lombok terpusat di wilayah Labuan Lombok. Setelah Salut dan sekitarnya terislamkan, Sunan Prapen melanjutkan perjalanan menuju Labuan Lombok yang saat itu menjadi pusat kerajaan Lombok. Mengislamkan Raja Lombok sangat penting untuk memuluskan gerakan dakwah ke berbagai tempat di Lombok, khususnya kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Selaparang. Dakwah Sunan Prapen untuk mengislamkan Raja Lombok bukan tanpa hambatan. Raja Lombok menyiapkan tentaranya untuk menghalau kedatangan rombongan mubalik. Dalam peperangan itu, Raja Lombok dan rakyatnya melarikan diri ke hutan dan gunung, tapi akhirnya Raja bisa dikejar dan ditangkap menghadap Sunan Prapen. Dia diampuni kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dihitan. Raja dan para pengikutnya kemudian diajarkan berbagai pengetahuan agama. Kemudian di pusat pemerintahan didirikan masjid. Berikut adalah ulasan singkat dari Profesor Jamaluddin, tentang masuknya Islam di Tanah Sasak. Mana Islam masuk di Lombok? Nah, jadi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan tentang Islam di Lombok itu. Artinya perdebatan-perdebatan itu muncul. Kenapa dia muncul? Nah, karena dilihat Islam yang di utara, di wilayah-wilayah Bayan itu orangnya kurang taat. Wilayah-wilayah tengah itu orang-orang yang taat. Wilayah selatan sebagian juga baru kemarin mulai taat. Iya kan? Nah, tapi sebenarnya yang pertama memeluk Islam itu bukan orang Pagutan, bukan orang Mantan. Orang mana? Dasanagung. Nah, jadi yang pertama didatangi oleh Sunan Prapen. Jadi yang membawa Islam di Lombok ini, itu adalah Sunan Prapen. Sunan Prapen datang pertama, itu masuk di wilayah Bayan. Itu sekitar tahun 1504 sampai 1545. Jadi di Babat Lombok, naskah yang paling tua di Lombok itu menyebutkan kayak gitu. Jadi pertama Islam masuk itu di Bayan. Yang pertama diislamkan itu orang Salut. Pernah dengar Salut? Nah, bukan Salut Bayan. Jadi Salut Bayan itu yang pertama. Nah, kata orang Salut, kami masuk Islam tapi jangan cerita. Loh, masuk Islam tapi jangan cerita. Kenapa? Jadi di sini ada Raja Bayan. Tempatnya agak timur dikit, itu raja kami.
mereka akan memeluk Islam ketika yang pertama masuk Islam itu Raja Lombok. Oh begitu? Iya. Karena itu dia keluar dari sana, pindahlah dia ke Labuan Lombok, diislamkanlah orang Lombok. Raja Lombok namanya Prabu Rangkesari, itu nama raja pertama yang memeluk Islam. Makamnya sekarang itu ada di Ketangga, bukan di makam Selaparan, bukan. Jadi itu Rangkesari, saya sudah melakukan penelitian di sana. Jadi itu adanya di Ketangga, wilayah Ketangga, ada di tengah sawah. Nah, ya, Ketangga itu wilayah Swele, selatan Swele. Nah, saya udah ke sana dan melihat berdasarkan informasi dari Babat itu, saya ke sana. Nah, kemudian setelah orang-orang itu diislamkan, baru kemudian menyebarlah, karena dia bawa pasukan itu. Jadi Giri ini menjadi satu dinasti, satu kerajaan. Dia bawa pasukan, pangeran-pangeran dia bawa. Nah itulah kemudian yang mengislamkan orang-orang Lombok itu. Nah baru kemudian kembali ke Sumbawa. Setelah dari Sumbawa ke Bima, balik lagi dia ke Lombok. Nah terjadi perang-perang dikit, katanya akan melawan Raja Lombok itu, karena dia menolak, katanya kan karena perempuan menolak dihitam. Nah setelah datang lagi, takut masuk Islam lagi. Nah setelah itu baru tersebar. Nah yang menariknya apa? Di mana mereka berhenti mengislamkan, maka didirikanlah masjid. Di wilayah Bayan itu sekarang di KLU, masjid tua yang didirikan tahun-tahun segitu itu tidak kurang dari 11 masjid. Sementara di wilayah selatan ada di Rembitan, ada di Pujut. Yang lebih muda lagi itu ada di Lombok Tengah, tempatnya di wilayah Muncan, dekat rumahnya Bupati Lombok Tengah. Itu namanya Sumbek. Nah, itu ada masjid tuanya juga. Jadi tidak benar orang bilang bahwa Islam yang ada di Lombok ini itu Islam yang tidak sempurna, Islam Bayan itu nggak benar itu. Karena apa? Saya menemukan naskah-naskah yang dibaca oleh orang-orang abad-abad 16 itu. Ada namanya Bayanul Haq, Bayanul Insan, kemudian Bayanullah. Loh, itu konsep-konsep tasawuf, konsep-konsep tauhid. Coba ada satu naskah yang namanya Indar Jaya, itu banyak dibayar. Apa katanya? Orang yang mengaku menjadi Islam wajib dia memuji Allah, wajib dia memuji Allah. Alhamdulillah. Jadi antropolog itu yang mengkaji tentang Islam Bayan itu tidak sampai mengkaji naskah itu, tidak pernah lihat. Kalau ada yang mau antropolog silakan ketemu saya. Betul. Artinya ini ada yang hilang. Lalu kenapa orang Bayan itu sekarang tidak taat? Tempo hari itu tidak taat? Karena memang mereka itu beda dengan wilayah Lombok Tengah, wilayah Lombok Timur. Orang Lombok Timur ini ke Mekah. Sementara orang Bayan itu yang menjadi tokoh agama harus anaknya tuan gurunya. Bisa dibayangkan, jarang tuan guru anaknya menjadi tuan guru kan? Nah makanya yang mereka paham adalah ibadah kolektif. Ini katanya udah habis waktu kita. Kalau sholat isya kan boleh telat. Bagaimana? Kalau sholat isya boleh. Oke, kita lanjut 2 menit aja kalau gitu. Jadi setelah kayak begitu, tuan guru ini yang kembali. Jadi tuan guru yang paling tua itu banyak. Jadi Maulana Syekh itu generasi kelima. Ada yang paling tua itu, ada beberapa tuan guru yang hebat-hebat itu. Ada Tuan Guru Umar Buntimbe, makamnya di Tiubiras. Ada Tuan Guru Umar Kelayu, itu dari Kelayu, makamnya ada di Mekah, itu menjadi imam di Masjidil Haram.
Gurunya Tuan Guru Umar itu ada namanya Tuan Guru Mustafa di Sukarbela, ada Tuan Guru Amin Sesele. Itu Tuan Guru. Ada yang di Sumbek tadi namanya Tuan Guru Abdul Ghafur, lahir tahun 1754, meninggalnya 1904, karulah umur. Tuan Guru Umar Kelayu umurnya 145. Tuan Guru Lopan umurnya 129 baru meninggal. Nah, orang-orang tua ini itulah yang mengajarkan Islam yang ada di sini. Masuk di Bayan, ditolak oleh orang Bayan. Kenapa? Karena Bayan punya struktur kayak tadi. Ndek kanggo dengan lain ngajar agama kecuali tokohnya. Jadi anakan Tuan Guru, anakan kiainya, itu yang menjadi kiainya. Sementara mungkin mereka tidak baca kitabnya gitu kan. Karena itu bagaimana mereka bukan mengerjakan waktu tidak sholat. Nah sekarang mereka sudah mulai lurus itu. Tapi logikanya, sekarang saya tanya, kalau pelungguh yang pakai kopiah, yang pakai baju kuku, kemudian kira-kira lebih soleh mana? Orang-orang yang pakai baju kuku, pakai kopiah dengan handek doang kadu celana panjang, celana kontak doang. Saya salehan. Salehan sak kuku. Nah pertanyaannya ketika kita ajukan kepada orang Bayan ini, salehan dengan sarah masjid ngapa sandenara? Nah karena itu ada yang hilang dalam kajian sejarah Islam yang ada di Lombok. Nah ini kita harus hati-hati. Katanya yang mengajarkan Islam di Bayan itu Pangeran Sangupati. Itu muridnya dari Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu mengajarkan konsep tasawuf falsafi. Tapi ketika saya cari mana tasawuf al-halaj itu, tidak ada di Bayan itu. Berarti kan nggak benar. Nggak benar itu. Nah Pangeran Sangupati ini muridnya Syekh Siti Jenar. Pangeran Sangupati ini Pangeran Sangupati ini jadi katanya dia punya murid namanya ada yang bilang Sunan Pengging. Katanya yang namanya Pangeran Sangupati itu Sunan Pengging. Sunan Pengging ini punya guru namanya Syekh Siti Jenar. Pernah dengar ceritanya nggak? Dia konsep al-halaj itu dia pakai. Nah Sunan Pengging ini punya murid namanya Jaka Tingkir. Nah, pernah dengar itu? Jaka Tingkir ini dialah yang mempertemukan tarekat dengan syariat. Maka dia menjadi lebih nyaman karena apa? Karena fikihnya belajar dengan Sunan Kalijaga, kemudian tasawufnya belajar dengan Sunan Syekh Siti Jenar. Apa dengan Sunan Pengging tadi? Nah, Sunan Pengging ini tidak pernah ke Lombok. Bagaimana dia mau ngajar orang Bayan? Tapi ada yang bilang katanya dia orang Bali, Pangeran Sangupati ini. Namanya Pande Waurau. Ini persepsi orang Bali. Pande Waurau inilah yang mengajarkan Islam di Bayan. Saya bilang begini, mohon maaf. Saya bilang, jangan-jangan orang-orang ini terjebak dengan gaya yang dipakai oleh Senok Khobrun itu. Senok itu kan belajar di Mekah dulu, baru mengajarkan Islam di Aceh. Baru dia bisa masuk. Memangnya orang ini ke Mekah dulu, nggak paham dengan Islam, bagaimana dia mau mengajarkan orang Islam? Itu tidak benar. Demikian seri Masuknya Islam di Tanah Lombok episode 2, semoga membawa manfaat. Nantikan episode berikutnya dalam proses masuknya Islam di Lombok. Terima kasih.